Oke, kembali berjumpa dengan aslimonang.com, dan kali ini oprekan kita adalah membuat atau menyalakan kembali indikator pintu pada kijang kapsul LGX yang dari pabrikan sudah ada tapi tidak diaktifkan. Dan modelnya sepele sih, ternyata hanya butuh flasher lampu sen tipe LED untuk sepeda motor yang harganya paling 15 ribuan aja, yang seperti ini. Nanti kita manfaatkan supaya indikatornya bisa berkedip, jadi lebih menarik perhatian. Nanti kita berdali sebentar seperti ini, congkel aja. Dan butuh tambahan lain nih supaya lebih atraktif, nggak cuma lampu aja, yaitu adalah sebuah buzzer. Nah, buzzer ini yang tipe mini ini paling harganya juga murah sih, receh, cuma 5 ribuan paling. Nah, nanti kita akan sambungkan dengan si flasher ini. Jadi supaya lebih menarik, memang tidak hanya lampu saja, jadi bisa bunyi, dan bunyinya pun karena si flasher ini bekerja putus-putus, lebih kedengarannya nggak monoton. Nah, ini adalah lampunya, lampu tipe T5 kalau nggak salah, yang bisa beli di bengkel atau di toko spare part mobil. Kalau T10 kan agak besar untuk lampu speedometernya. Nah, ini T5 lebih kecil lagi. Ini juga murah sih, paling 5 ribuan. Jadi nanti kita sambungkan saja si buzzer dengan lampunya. Jadi untuk sensornya ini, untuk pemutusnya bukan memutus arus positifnya, tapi memutus ground, arus negatifnya. Jadi ini rakitannya, lampu dan buzzernya ini. Untuk groundnya saya pasang kabel hijau, saya sambungkan paralel aja lampu indikator dengan buzzernya. Sedangkan untuk positifnya saya pasang kabel kuning. Nah, ini positif lampu, positif buzzer saya sambungkan ke kakinya flasher. Salah satu aja bisa dipilih, kan ada dua. Salah satu kaki buzzernya, salah satu kaki flasher disolder aja. Ini sepertinya sudah disolder. Ini kaki buzzer dan kakinya lampu. Jadi dua-duanya saya solder jadi satu di salah satu kaki flashernya. Nah, oke, sekarang kita tinggal pasang kabel untuk nanti inputannya si flasher. Nanti kita pasang juga kabel kuning satu lagi. Kalau yang hijau memang sudah terpasang untuk ground negatifnya. Nah, ini yang sudah terpasang. Jadi yang kuning double dengan flasher itu mengarah ke buzzer sama lampu. Sementara kuning yang satunya di kakinya si flasher nanti tersambungkan ke jalur kabel positif dari kunci kontak. Ambil kontak ACC on. Nah, ini jadi yang kuning positifnya, yang hijau negatifnya, yang akan diputus oleh saklar pintu. Jadi nanti yang harus sedikit odol-odol saklar pintu yang posisinya di pintu. Kita ambil salah satu aja, saya ambil pintu kanan tempatnya sopir. Nah, yang kuning tinggal nanti disambungkan ke kontak ACC. Bisa ngambil dari lighter, bisa ngambil dari lainnya, asalkan fungsinya nanti saat kunci kontak di on kan, dia baru aktif. Jadi kalau kunci kontak dicabut, indikatornya juga off, nggak bakal berfungsi. Jadi ini rangkaiannya saya masukkan lagi ke kotaknya flasher. Jadi isinya ya buzzer sama flashernya. Yang dikeluarkan adalah lampunya. Nah, ini kabel lampu kuning sama hijau, dan kabel untuk inputnya yang keluar. Nah, hijau sama kuning ini. Oke, selanjutnya kita akan memperteli speedometernya. Tentunya sebelumnya melepas panel dashboardnya.
Kalau speedometernya cukup dibuka dengan 4 skrup plus, nanti dilepas semua, kita tinggal tarik dan melepas soket-soketnya yang ada di belakang. Sudah, copot deh itu panel speedometernya Kijang Kapsul. Kemudian untuk memastikannya tinggal kita center saja dari baliknya panel ini. Nah, ini yang panel bagian atas, ketika disorot lampu senter akan muncul gambar atau identitasnya. Nah, ternyata untuk panel indikatornya ada di nomor 2 sebelah kanan. Dari paling kanan itu nomor 2. Yang lain-lainnya ada indikator rem tangan, overdrive, kemudian indikator oli mesin, BBM, kemudian indikator pintu, dan yang paling pinggir adalah indikator ABS. Ini kayaknya yang nggak bakal terpasang karena memang nggak ada ABS-nya si Kijang Kapsul ini. Oke, jadi kita akan langsung pasang aja lampunya ke posisi nomor 2 dari pinggir. Tinggal tancap saja, kemudian diputar sedikit untuk mengunci posisinya. Sudah beres. Nah, oke, terpasang. Ini kenapa kok saya tutup kain nih panelnya si speedometer, ya supaya enggak kotor tuh jalurnya, kena tangan atau kena debu. Nah, ini susunannya. Nah, ini yang kosong, yang paling tengah adalah indikator rem tangan, kemudian indikator overdrive, makanya yang buat Kijang Matic ini. Lanjut dengan indikator apa tadi, lupa. Nah, ini indikator BBM. Oh, yang tengah tadi oli mesin. Kemudian indikator BBM, indikator pintu yang kita pasang ini, dan yang paling kiri adalah indikator ABS. Ini memang dikosongin aja. Mau diaktifkan pakai apa? Oh, nggak ada sensornya. Nggak ada sensor ABS. Ini asal berhenti syukur ini. Ini sudah terpasang dan ini panelnya, modulnya yang tadi kita buat. Oke, dan sekarang kita kembalikan panel speedometernya yang sudah kita pasangi lampu indikator tadi ke dudukan dashboardnya. Nah, ini modul yang kita rakit tadi, flasher tadi itu. Nah, nanti kita taruh di dekatnya speedometer aja, pakai double tip yang kuat, ditempel di situ. Jadi kita skrup si speedometernya, ada 4 skrup di sini pengikatnya. Dan setelah ini kita bakal coba, karena kabel positifnya sudah saya sambungkan dengan kabel lighter colokan pemantik rokok itu, saya sambungkan ke situ positifnya. Dan ini kita coba, sudah bisa berkedip. Kabel groundnya juga saya coba sambungkan dengan groundnya. Ini sudah bisa nyala, sudah bisa berkedip. Nanti sebentar lagi kita akali untuk pemasangannya di switch pintu. Nah, ini kabel hijaunya, kabel groundnya. Jadi kita akan sambungkan ke situ sebagai pemutus arus negatifnya, supaya rapi. Kita masukkan dari dalam, nggak keleweran, keluar dari lubang, pasang di switch pintunya situ. Kalau perlu dibungkus isolasi. Nah, ini kalau switch pintunya bekerja. Oke, dan hasilnya setelah kita pasang, kita coba di sini. Kita akan coba dengan kondisi sudah terpasang dua kabelnya, positif ke lighter, negatifnya ke saklar atau switch pintu. Coba buka pintunya seperti ini. Jadi ya, selain berkedip juga buzzernya bunyi. Emang nggak terlalu keras sih, karena tadi sempat saya bungkus isolasi supaya nggak terlewat kenceng. Ya, cukupan lah supaya bisa terdengar di dalam kabin. Oke kan?
Oke, dan sudah beres. Cukup dengan modal 35 ribuan sudah bisa mengaktifkan kembali lampu indikator pintu di Kijang Kapsul ya. Oke, terima kasih dan semoga berguna.